keluarga saya banyak di Kalimantan Tengah. Saya dibesarkan di Kalimantan Selatan. Dan pernah juga dibesarkan di Pontianak, Kalimantan Barat sekitar 8 tahun. Jadi cukup mengenal lah saya. Memang ya, orang Dayak tuh seperti yang Ibu Christina katakan, orangnya humble, baik, sederhana. Ya kalau saya boleh katakan mungkin sudah happy dengan kondisi. Karena Kalimantan itu kaya raya, luar biasa. Misalnya kalau saya kemarin itu ditelepon oleh saudara kita dari Kalimantan Barat. Dia telepon saya, dia bilang, Pak Kiti tahu nggak arti kata Dayak itu apa? Daerah yang kaya. Oh itu betul, daerah yang kaya. Tadi wawancara dengan radio, saya katakan ini juga. Mineral, tambang atau apapun juga ada nggak yang nggak ada di Kalimantan? Jadi Kalimantan ini adalah pulau masa depan dan sudah memberikan kontribusinya di masa lalu. Dan kita tahu kita sekarang berbicara tentang ke depan tentang emisi karbon. Kita berbicara tentang segala sesuatu dengan go green dan itu ada di Kalimantan. Kalimantan itu paru-paru dunia. Jadi bukan hanya memberi kontribusi kepada bangsa dan negara, juga kepada dunia sebagai paru-paru. Nah, ini betul luar biasa. Apalagi pemerintah mencanangkan nanti IKN itu dibangun dengan smart city. Nah, orang Dayak bisa berkontribusi di sana. Betul. Sebenarnya begini, yang Ibu katakan tadi kalau nggak salah dia pernah orang Dayak itu nggak meminta IKN itu di Kalimantan, nggak meminta. Bahkan tante saya di Kalimantan Tengah pernah berbicara, nggak usah deh IKN di Kalimantan, nanti malah rame ribut. Nah, namanya orang tua kan sukanya tenang-tenang saja seperti itu. Padahal di balik itu kan ada kemajuan dan seterusnya segala macam. Nah itu Pak, kita kaya, tapi ada nggak orang Dayak yang termasuk orang kaya di Indonesia? Jadi jangan sampai kita ini seperti Pak Tikus mati di lumbung padi. Iya. Betul. Gimana Pak harapan Bapak itu agar Dayak ini jangan sampai di masyarakat yang termarginalkan, atau ada kekhawatiran kita akan menjadi suku yang tersingkir dari tembawang kampung halaman kita sendiri dengan ancaman kehadiran jutaan pendatang nantinya Pak? Bagus banget statement Ibu ini, pertanyaannya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah mempersiapkan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita itu ada sebenarnya. Cuman mari kita persiapkan bukan hanya yang sudah ada, tapi yang belum. Jadi kita coba melalui organisasi apapun, baik dari Dewan Adat Dayak maupun dari Majelis Adat Dayak Nasional atau paguyuban, apapun, kalau melihat ada potensi anak-anak kita orang Dayak itu yang punya kemampuan, punya kepintaran, namun belum punya kemampuan dari segi financial, mari kita sama-sama mempersiapkan dia untuk maju. Itu salah satu. Yang kedua, gunakanlah kesempatan yang ada menurut saya. Kita jangan minder. Nah, itu kelemahan ya. Kita mampu, kita bisa. Mereka teman-teman yang lain, suku lain juga makan nasi, kita juga makan nasi seperti itu. Jadi itu kepercayaan diri memang harus kita tingkatkan. Dan kepercayaan diri itu muncul menurut saya kalau kita latihan, membiasakan diri. Mungkin sekali kita masih belum pede, tapi kedua, ketiga dan terus. Dan kita di Jakarta ini melakukan itu. Kemarin kita Dewan Adat Dayak dipercayakan menjadi panitia nasional dengan SK Menteri Dalam Negeri untuk lomba Mars, Forum Pembaruan Pembebasan. Itu kepercayaan yang luar biasa. Kita tangkap, ya, kita gunakan potensi yang ada. Kira-kira begitu. Dayak ini dibilang minder, gimana ya Pak? Banyak ormas Dayak, terutama kita ada Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Forum Intelektual Dayak Nasional, dan banyak lagi organisasinya. Dari sekian banyak ini, bagaimana caranya untuk menjaring sosok-sosok yang layak tampil? Paling nggak lewat sebuah konferensi nasional, misalnya konferensi Dayak misalnya. Gimana menurut? Ya betul, betul sekali
Ibu Christina yang mau sampaikan. Saya sudah melihat ini khususnya organisasi yang kita kenal Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ini. Kebetulan saya di Jakarta wakilnya salah satu. Jadi ya, seperti yang saya katakan tadi, kita menginventarisir ya kesiapan SDM kita, lalu kita melihat peluang yang ada. Kita bekerja sama ya. Kemudian setuju yang seperti Ibu katakan, kita mencoba melakukan koordinasi ya, komunikasi dengan semua organisasi Dayak. Mari kita bersatu bersama-sama. Kalau kita misalnya ada satu jabatan begitu, ada peluang, jangan kita keroyokan begitu. Nanti yang memilih juga bingung gitu. Misalnya, oke, kita ajukan saja 2 orang atau 3 orang yang kira-kira pas dan bisa. Nah, dari 2-3 orang ini nanti bisa ke yang lain-lain begitu. Nanti kalau kita misalnya untuk suatu jabatan atau kesempatan itu kita kasih sampai 100 orang misalnya, yang memilih juga bingung, akhirnya yang diambil orang lain seperti itu. Jadi lebih kita tata, lebih terukur dan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara ormas-ormas Paguyan Dayak ini saya pikir penting sekali. Jadi memang kita butuh itu. Ya. Jadi untuk kesiapan menghadapi IKN ini, tentu orang Dayak harus ada, kita harus ada di kabinet. Harus muncul, ya. Harus muncul. Dan ini kita harus siap. Yes. Saya yakin dan percaya orang-orang Dayak atau orang-orang Kalimantan yang ada di DPR atau di PD memahami ini, dan saya pikir mereka wakil-wakil rakyat yang bagus dan kompeten yang mempunyai kesempatan itu karena di level nasional seperti itu, dan juga bisa mengambil dari teman-teman atau saudara-saudara yang sudah ada di provinsi-provinsi itu. Ya Pak, ini kembali lagi soal tempat buang anak. Fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi? Orang Sunda marah dengan Arteria Dahlan karena menyinggung bahasa Sunda. Orang Kalimantan besar karena dilabeli tempat buang anak. Apa ya Pak yang sedang terjadi? Betul, bagus banget pertanyaan Ibu. Jadi sebenarnya terkait yang ini ya, yang statement buang anak itu ya, kan kita sedang enak-enaknya nih dalam tanda petik, sedang nyaman-nyamannya begitu ya, dalam konteks kita bekerja seperti biasa. Tahu-tahu ada satu masuk seperti itu, membuat kita kaget, dan ini berdampak kepada sosial masyarakat, begitu ya. Nah, kehidupan sosial masyarakat kita dibangunkan seperti itu, situasi seperti ini, sehingga dengan ada statement yang sangat melukai, begitu ya, menusuk hati, membuat semua elemen yang merasa naik keluar seperti itu, menyatakan statement dengan berbagai macam cara. Jadi ini fenomena sosial yang juga akan bisa terjadi pada suku bangsa lain. Nah, terbukti teman-teman Sunda juga seperti itu kan. Gitu. Jadi saya pikir ini kita diingatkan kepada semua orang, semua pihak untuk belajar dari ini, berhati-hati, memberikan pendapat, statement begitu. Apalagi kita ada pagar-pagarnya. Pada negara kita ada pagar yang mengatur terkait dengan undang-undang, ketentuan cara menyampaikan pendapat, ada undang-undang terkait informasi teknologi dan seterusnya. Di zaman digital seperti inilah seperti itu. Ini ini Pak juga nih, orang Dayak itu disebut welcome dengan pendatang, tapi bukan berarti orang Dayak bisa dipermainkan ya Pak, atau istilahnya jangan main-main dengan orang Dayak. Bagaimana Bapak sebagai putra Dayak? Iya, saya pikir ada benarnya juga yang Ibu katakan itu. Jadi memang kita orangnya ya ramah seperti itu, dengan senang hati menerima pendatang, ya kan? Kita Pulau Kalimantan itu banyak menerima transmigrasi, gitu kan? Iya. Nah, walaupun penduduk aslinya nggak dapat bagian tanda petik, kan tetap happy bisa seperti itu. Itu kan tanda bukti keramah tamahan. Namun, ya kalau diinjek-injek semut aja kan bisa menggigit ya, Bu ya. Kita ingat kasus dulu Sampit seperti itu ya. Jadi kalau kita dengar bagaimana orang Dayak di sana masih menerima, lama-lama juga gerah juga seperti itu, sehingga muncul perlawanan.
dan itu didukung oleh seluruh Dayak. Seperti itu. Jadi memang kembali lagi Bu, selama segala sesuatunya dilakukan dengan tata kerama, aturan di mana kaki diinjak disuruh langit dijunjung, itu aja sebenarnya sederhana, dan saya yakin ini juga sama dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia, karena saya juga kebetulan di Jakarta ini di Forum Pembaruan Kebangsaan saya membidangi di Provinsi DKI ini di bidang integrasi dan pencegahan konflik. Jadi ketemu dengan teman-teman berbagai suku, ngobrol, berbicara seperti itu. Statement Bapak terakhir agar mungkin tidak berlanjut kepada semakin panas kasus fenomena Edi Mulyadi ini, fenomena jin buang anak ini, apa saran Bapak? Iya, kita menghargai, mengapresiasi semua statement atau laporan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Dayak dari manapun berada di provinsi. Dan sekarang kita tahu sudah dihandle oleh Mabes Polri ya. Marilah kita serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Jadi kita percayakan kepada keamanan untuk menangani ini, dan kita saya harapkan juga kepada saudara-saudara saya satu darah Dayak dimanapun berada, kita coba menyerahkan sepenuhnya kepada polisi dengan tidak membuat aksi-aksi atau anarki yang di luar bahkan melanggar hukum. Jadi kita percayakan saja sesuai aturan, dan tentu juga didukung oleh DPR, kita lihat DPD untuk mengawal kasus ini sehingga tuntas dan tidak terulang lagi sebagai pelajaran buat kita. Itu Bu Christina. Terima kasih Pak. Kakak, kalau salam dari Kalimantan Tengah Pak? Kalau salam dari Kalimantan Tengah itu angat uras itah barigas, Tuhan beserta kita, supaya kita sehat semua. Nah, kalau salam Dayak kita itu adil katalino, bacuramin kasaruda, basengat ka jubata. Harus. Luar biasa. Ya.